Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. cerdas TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya host dari TVRI Sumatera Selatan, Grace Sally, dan narasumber yang kita hadirkan pada hari ini adalah Bapak Ali Dahwir. Lengkapnya Asok Profesor Dr. M. Ali Dahwir SHMH. Panjang sekali sebetulnya. Alhamdulillah. Dan beliau ini menjabat sebagai Rektor Universitas Palembang, sekaligus juga beliau adalah ahli pidana, khususnya di bidang pidana perbankan dan korporasi. Dan beliau ini sangat kompeten untuk kita mintakan sebagai narasumber berkaitan dengan jerat hukum pidana dalam Undang-Undang ITE. Apa kabar Pak Rektor? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Grace, terima kasih TVRI. Saya sudah diundang di sini berbagi ilmu mungkin seperti itu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan ini akan memberikan ilmu kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya kita ini harus bermedia sosial sehingga nantinya kita tidak masuk dalam larangan-larangan ditentukan dalam Undang-Undang ITE itu sendiri, seperti itu ya. Baik Pak Rektor, Undang-Undang ITE ini kan baru disahkan pada tahun 2008. Iya. Makna filosofisnya sendiri apa untuk pengesahan Undang-Undang ITE tersebut, Pak? Oh iya, kalau kita melihat perkembangan masyarakat kita kan sudah semakin maju ya. Dari Baik. 2008 sebenarnya saya beranggapan itu sudah telat sebenarnya. Jauh sebelum itu, dari tahun 1998 media sosial itu sudah mulai menggeliat sebenarnya di Indonesia. Iya, Sehingga pasca reformasi begitu ya Pak ya. pada saat itu masyarakat sudah banyak yang saling menghina di media sosial ya. Jadi penghinaan di media sosial sudah banyak, sehingga mungkin dari hal tersebut pemerintah melihat ini perlu diatur undang-undang ini, sehingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik itu. Nah, ada filosofi sebenarnya, paling tidak ada 3 filosofi dibentuknya undang-undang tersebut. Yang pertama itu adalah yang pasti memberikan kepastian hukum ya. Baik, Jadi ya. memberikan kepastian hukum. Sesuai dengan tujuan hukum itu kita ya Pak sendiri ya. ya, betul. Jadi kepastian hukum itu untuk semuanya, semua golongan. Apakah dia nanti pelaku usaha misalnya yang menggunakan IT, apakah masyarakat yang menggunakan media sosial, apakah masyarakat yang konsumen daripada platform-platform yang lain, seperti itu. Jadi mereka diberikan kepastian hukum. Mereka dijamin, misalnya informasi yang mereka berikan itu akan dijamin oleh undang-undang tersebut. Yang kedua adalah pastinya perlindungan hak. Nah, selama ini kita bingung sebenarnya ketika hak-hak kita ini dilanggar oleh orang lain. Kalau tidak ada undang-undang itu, kita tidak bisa melaporkan seperti itu. Tidak ada upaya penegakan hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Oke Bapak, saya potong sedikit. Iya. Kalau terkait dengan pelaporan hak-hak perseorangan ya, individu ataupun badan hukum, bukankah itu sudah diatur sebelumnya pada undang-undang? Sebagaimana yang kita tahu, udah banyak sekali undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak. Contohnya dalam KUHP. Iya. Di dalam KUHP itu sendiri kan ada pasal yang sangat rigid, yaitu pasal 363, pasal 372, pasal 378. Jadi pasal-pasal ini yang melindungi hak-hak perorangan apabila mengalami kerugian akibat tindakan dari orang lain. Bagaimana menurut Bapak apabila kita kaitkan dengan aturan secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, Pak? Iya, baik. Kalau kita bicara sebenarnya memang kitab undang-undang hukum pidana itu sudah mengatur tentang hal itu. Namun kita harus pahami juga bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, itu dibentuk pada tahun 1809. Coba kita bayangkan. Negaranya sendiri pembentuknya masih menggunakan tidak Pak KUHP itu? Itu dulu dari Romawi ke Prancis, dari Prancis ke Belanda, Belanda ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu diberlakukan secara serentak pada tahun 1915
Padahal saat itu juga Belanda sudah melakukan perubahan terhadap undang-undang itu. Tapi kita tetap menggunakan. Kita tetap menggunakan, namanya negara jajahan. Baik. Ya. Jadi karena mereka lebih pintar, pastinya mereka merubah, kita tak menggunakan itu. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa itu memang sudah diatur. Namun yang diatur di situ itu kan kalau kita sudah bicara undang-undang, dia bersifat ajas legalitas. Baik, ya. Terkadang kan penipuan ini dilakukan melalui media sosial yang tidak bisa dijangkau oleh hukum konvensional itu. Dan sangat marak sekali, Pak. Banyak Contohnya, sekali. contoh yang sangat sering terjadi, beberapa itu ada pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat, arisan online, Pak. Banyak sekali, Arisan Bu. online ini menjadi salah satu kejahatan, tren kejahatan yang sebetulnya bisa dilakukan pencegahan apabila kita menerapkan aturan hukum terkait dengan undang-undang ITE tadi. Itu sendiri. Makanya jadi sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa kalau kejahatannya mungkin masih dilakukan secara konvensional, oke, kita masih bisa menggunakan KUHP itu. Oke. Tapi perkembangan zaman, perkembangan informasi, perkembangan IT, orang sudah bisa mencuri melalui internet misalnya. Sementara itu tidak bisa diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana yang konvensional itu. Karena dari tahun 1800-an tidak mungkin ada, dan mungkin orang belum terpikir hal-hal seperti itu dulu kan. Makanya dengan adanya undang-undang itu, maka perbuatan tersebut bisa di-cover ketika terjadi. Nah, itu filosofi yang kedua tadi adalah perlindungan hak. Dan yang ketiga, kita kan dari tahun 1998 itu sudah diberikan kebebasan menyampaikan pendapat. Sangat betul, karena pasca reformasi itu semuanya terbuka. Ruang publik, ruang informasi, bahkan kebebasan pers pun dibuka seluas-luasnya. Nah, ini mungkin salah satu efek yang harus kita terima dengan adanya kebebasan itu. Kita juga bermedia sosial juga akhirnya kebablasan. Apa yang terjadi? Begitu diberikan kebebasan itu, bebas sebebas-bebasnya kan? Tanpa batasan dan tanpa filter. Seolah-olah masyarakat kita ini adalah masyarakat yang barbar saat itu. Iya, sangat setuju, Pak. Sehingga dengan adanya undang-undang itu dilakukanlah penyerasian, diserasikan antara kebebasan menyampaikan pendapat itu dan kepentingan umum, perlindungan kepentingan umum. Jadi Anda silahkan menyampaikan pendapat Anda secara bebas, tapi ingat loh, ada hak-hak orang lain yang harus Anda ikuti. Jadi Anda bebas tidak sebebas-bebasnya. Jadi tidak bisa melanggar hak orang lain. Tidak bisa melanggar hak orang lain. Berkaitan dengan hak azazinya, begitu ya, Pak, makanya, jadi undang-undang itu filosofinya sebenarnya seperti itu. Sehingga menurut saya memang pada saat itu sangat bagus undang-undang ini. Makanya saya sampaikan tadi, menurut saya malah terlambat malah, tapi ya apa boleh buat, karena memang biasanya kita aturan itu ada kalau sudah ada terjadi kejahatan-kejahatannya kan memang seperti itu, karena pasti dapat kita pastikan masyarakat itu pasti lebih maju daripada hukumnya. Jadi hukum terjadi selalu dulu tertinggal gitu. Hukum selalu tertinggal seperti itu. Iya. Menarik, Bapak. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada pendapat dari beberapa masyarakat bahwa pasal yang digunakan di dalam Undang-Undang ITE ini lebih tepatnya dikatakan pasal keranjang sampah. Menurut Bapak gimana? Anggapan yang timbul pada masyarakat-masyarakat tertentu tentang keberlakuan Undang-Undang ITE ini. Baik. Kalau kita bicara sebenarnya Undang-Undang ITE itu sebenarnya tindak pidana di situ sudah cukup diramu ya. Paling tidak kalau saya bagi, saya kategorikan itu paling tidak ada 7 kategori sebenarnya tindak pidananya itu ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ya, Pak, ada 7 kategori. Misalnya kita bicara tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sebenarnya ketika kita bicara pencemaran nama baik itu sebenarnya sama dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja dilakukan dengan media seperti itu. Karena kalau yang selama ini pencemaran nama baik dilakukan dengan media tidak bisa diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Iya, jadi kan ada beberapa pasal sebetulnya yang sudah dimuat dalam undang-undang dalam KUHP. Contohnya pasal 335. 335 ini kan perbuatan yang tidak menyenangkan. Di pasal 310 terkait dengan pencemaran nama baik. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pasal 335
yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan itu harus ada kekerasan terlebih dahulu, Bapak. Harus ada pemukulan, harus ada pihak yang luka. Nah, di dalam pasal 310 pencemaran nama baik itu hukumannya sangat ringan. Bagaimana Bapak kalau misalnya dalam pasal 335 dan pasal 310 ini kita comparekan dengan perbuatan yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Bapak, apakah pasal yang di dalam KUHP ini bisa diberlakukan secara sama dengan pasal yang dilakukan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE? Silakan Pak. Baik, memang kalau kita bicara hukuman di pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hitungan 9 bulan kalau tidak salah. Iya, tidak sampai 1 tahun begitu. Tapi ketika dia menggunakan media elektronik untuk melakukan tindakan itu, maka ancaman hukumannya lebih berat memang. Dia ancaman hukumannya itu maksimalnya 4 tahun untuk pencemaran nama baik, dan dia bisa denda juga sampai 750 juta gitu. Nah, artinya kan ada efek jera yang itu sebenarnya gitu, benar. Karena kita lihat kan sekarang ini orang dengan mudahnya melakukan pencemaran nama baik. Karena apa ya? Ada hal-hal nanti mungkin kita bisa bicarakan kenapa sih masyarakat kita ini sangat mudah ikut membagikan, meneruskan hal-hal yang padahal dia sendiri tidak paham isinya apa. Betul. Mungkin nanti bisa kita. Kalau dulu pepatahnya mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang malah berubah. Jari-jari tanganmu adalah harimaumu, begitu ya Pak ya. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan penghinaan tadi, sebetulnya ada fenomena menarik Pak. Yang saat ini sedang sangat-sangat viral di media sosial. Mungkin Bapak juga memantau ya, terkait dengan adanya konten kreator ya. Kita tidak usah sebutkan namanya, yang menggunakan teknik masak bersama dengan masyarakat yang sangat banyak. Tiba-tiba hasil masakannya tersebut raib atau hilang, sehingga penduduk dalam suatu tempat tertentu, saya katakan Palembang, ini merasa sangat marah dengan penyebutan yang dilakukan oleh konten kreator ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa saat yang lalu ada beberapa komunitas yang akan melakukan pelaporan terhadap si konten kreator. Bagaimana menurut Bapak tindakan dari komunitas ini? Apakah konten kreator ini bisa kita masukkan ke dalam kategori pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE atau bagaimana Pak? Baik, memang sangat viral ya, bukan cuma di Sumatera Selatan, di Palembang, tapi Indonesia. Baik. Saya juga sempat di DM oleh kawan saya dari Jakarta bertanya tentang hal itu, apa benar seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya sebagai seorang akademisi, saya memandang ini dari 2 perspektif ya. Jadi perspektif seperti apa gini? Saya sebenarnya ragu akan konten yang dibuat oleh si konten kreator tersebut. Nah, saya berpikir, apa iya sih dalam waktu sekejap itu tiba-tiba masakan yang sudah disiapkan itu hilang? Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, dari mana orang mendapatkan wadahnya? Masakan itu kan panas. Betul. Apakah mungkin mereka beli kantong plastik gitu? Ada beli di mana? Kesengajaan begitu ya Pak ya. Jadi apakah mereka itu jangan-jangan mereka sudah bawa baskom? Jadi kalau mereka sudah bawa baskom atau bawa piring dari rumah, artinya memang sepertinya sudah seolah-olah ini sudah disetting seperti itu sehingga terjadi. Jadi dalam waktu 10 menit apa iya mereka sempat mencari wadah untuk barang itu? Kan itu pertanyaan bagi saya sebenarnya. Dan secara spesifik Pak, karena tadi kan kita berbicara tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh konten kreator dengan menyebutkan daerah tertentu, kota tertentu, sehingga menimbulkan gejolak sosial ya. Masyarakatnya bergejolak, pemuka agama juga bergejolak, masyarakat adatnya juga bergejolak. Terakhir yang saya tahu, yang saya pantau itu ada semacam kutukan adat. Sanksi sosial. Bagaimana menurut Bapak terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh konten kreator ini? Ini apakah memang bisa dijerat dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE atau bagaimana Pak? Baik. Sebenarnya ketika kita bicara pencemaran nama baik harus kita lihat dulu korbannya itu subjeknya harus naturalik person.
Oh, jadi harus orang dalam orang bentuk dalam bentuk individu. individu, tidak bisa komunitas, tidak bisa komunitas. tidak bisa dalam bentuk satu satuan masyarakat begitu. Jadi ya Pak kalau ya. dia menyebutnya orang Palembang nggak bisa, tapi misalnya dia menyebutnya Ibu Greseli, itu baru bisa jadi kena. harus ya, individunya. individualnya. Kalau begitu. kita mau bicara tentang pencemaran nama baik. Oke. Namun kan kita harus pahami juga bahwa di masyarakat kita ini kan norma-norma itu bukan cuma norma hukum. Betul, karena ada di norma dalam kesusilaan. Betul, di dalam undang-undang itu sendiri juga dia menganut tentang norma kesusilaan. Oleh sebab itu saya mencoba mengeksplor dalam hal ini, apakah si konten kreator ini bisa kita jerat dengan undang-undang ITE atau bisa kita lakukan gugatan sebagaimana yang diatur juga dalam undang-undang ITE ini, atau bagaimana, Pak? Baik. Makanya tadi saya jelaskan bahwa kita harus melihat dulu apakah ini ada faktor kesengajaan untuk terjadinya seperti itu. Baik. Atau apakah ini faktor rekayasa untuk terjadi seperti itu, atau memang tidak ada. Kalau memang ada faktor kesengajaan, rekayasa terjadi seperti itu, maka si konten kreator itu bisa kita laporkan dengan tuduhan apa? Menyampaikan informasi yang tidak benar, hoax. Hoax ya Pak ya. Dia menyampaikan itu padahal settingan mereka. Artinya kan informasi tidak benar, tidak valid. Dia tapi kena di situ. masuk dalam kategori pasal 27 ya Pak masuk ya. di situ. Tapi dia bukan pencemaran nama baiknya. Karena Secara naturally person tadi. Naturally person. Karena kalau kita bicara pencemaran nama baik, maka dia harus bicara terhadap orangnya. Maka saya katakan tadi, dalam hal tersebut pencemaran nama baik karena tidak bisa diatur oleh hukum untuk saat ini, tapi nanti dia akan bisa dengan undang-undang yang baru akan bisa, karena lembaga itu nanti akan dilindungi oleh hukum. Ada beberapa lembaga akan yang dilindungi oleh hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Termasuk lembaga adat ya? Ya, itu nanti akan dilindungi oleh hukum, sehingga ketika ada pencemaran nama baik terhadap lembaga itu bisa nanti dipidana. Seperti makanya saya katakan tadi bahwa di masyarakat kita bukan cuman norma hukum, ada norma sosial dan sanksinya sanksi sosial. Kita sudah lihat bagaimana Kesultanan sudah mengutuk. Iya. Ini sesuatu fenomena yang ini ya, fenomena yang baru sampai gitu. kapanpun tidak diizinkan masuk di Palembang. Itu kan sanksi yang sangat berat. Betul. Padahal beliau itu kan dari Kesultanan Sumatera bagian selatan sebenarnya, dari Bangka Belitung. Seperti itu. Artinya adalah kita harus benar-benar paham, kita harus benar-benar bisa bagaimana sih kita harus melakukan suatu konten-konten itu jangan sampai menyinggung orang lain, seperti itu. Baik Pak, karena undang-undang ITE ini merupakan hukum material, maka pijakannya untuk terlaksananya aturan dalam aturan material ini kita harus berpedoman pada hukum formil. Betul ya Pak ya. Nah, terkait tadi kita berbicara tentang bagaimana sih pembuktian untuk membuktikan suatu perbuatan itu memang dilakukan ataukah perbuatan itu memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal undang-undang ITE, maka kita harus melihat kepada pasal 184 KUHAP. Betul ya Pak ya. Nah, di dalam pasal 184 KUHAP itu kan ada kategori alat bukti yang sudah diatur bahwa ada saksi, ada ahli, ada alat bukti surat, ada bukti petunjuk dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, dalam undang-undang ITE ini pembuktian untuk memenuhi suatu unsur yang dilaporkan atau yang diduga dilakukan oleh oknum itu, apakah harus terpenuhi salah satunya sebagai syarat material saja atau harus terpenuhi semuanya? Baik. Ketika terjadi tindak pidana itu memang tetap seperti apa yang diatur dalam KUHAP itu bahwa minimal 2 alat bukti. Namun kita harus pahami juga, Bu Grace, bahwa undang-undang IT itu sebenarnya sebenarnya dia bukan cuma material, ada formilnya juga. Kenapa? Formilnya juga bisa. Bukan delik formil, dia itu undang-undang formil juga, hukum formilnya juga ada di situ. Kenapa dia mengatur tentang hukum acaranya juga? Dia ada juga di situ mengatur tentang alat bukti, sehingga ketika terjadi tindak pidana IT itu tangkapan layar itu, dokumen elektronik itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Artinya ada penambahan dari apa yang ditetapkan dalam KUHAP pasal 184 itu. Sehingga Pak, dan memang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang tidak diatur nanti tidak bisa. Hukum itu sudah menjadi baku ketika diundangkan. Sementara ada undang-undang yang baru tentang IT yang notabene alat buktinya itu ya IT.
Betul. Maka diatur juga masalah pembuktian dan alat buktinya di Undang-Undang IT itu, sehingga Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu sebenarnya dia bukan bersifat hukum material saja, dia termasuk juga formil. Kenapa? Karena juga dia mengatur tentang alat bukti seperti secara itu. lex spesialis ya Pak ya. Betul. Jadi ada beberapa peristiwa hukum ya Pak. Pada saat itu kan pihak kuasa hukum melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik seorang kepala daerah di dalam media sosial. Tetapi karena tulisan yang dibuat di dalam media sosial itu tidak merujuk nama seseorang atau tidak mengarahkan kepada seseorang secara personal, maka laporan ini akhirnya berhenti pada tahap proses penyelidikan saja. Ini menurut Bapak bagaimana? Iya, betul. Ketika kita bicara proses dalam sistem peradilan pidana itu kan yang pertama dilakukan polisi itu adalah penyelidikan. Oke. Penyelidikan itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak penyelidik untuk melihat suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut masuk dalam tindak pidana seperti itu ya. Sehingga ketika kita bicara tadi ada dianggap pencemaran nama baik yang mengatasnamakan bupati misalnya. Bupati itu bukan orang, tapi jabatan. Bupati itu adalah jabatan. Ya, sehingga jabatan itu tidak punya dignity, tidak punya tidak punya harga diri. Nama jabatan yang punya harga diri itu adalah pemegang jabatan itu. Artinya jadi misalnya memang harus dibedakan ya Pak ya, antara jabatan dengan pejabatnya begitu. Permasalahannya kita di Indonesia ini kan masih sangat sulit untuk membedakan mana yang disebut dengan Pak. Mana yang disebut dengan Jokowi, mana yang disebut dengan presiden zaman dulu. Makanya kita nyebutnya itu anak presiden. Presiden tidak pernah punya anak. Yang punya anak itu Pak Jokowi. Betul. Ya, jadi tapi itulah namanya dinamika dalam masyarakat, tidak mungkin juga bisa kita paksakan, tapi dengan mengedukasi lama-lama akan menjadi baik. Kadang-kadang masyarakat merasa sangat kesulitan dengan adanya undang-undang ITE ini. Mereka akan melaporkan atau ingin melaporkan, tetapi terkendala dengan bukti-bukti dan alat bukti. Di satu sisi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan sangat mudah melakukan tindakan represif ya terhadap pelaku yang dianggap mencemarkan nama baik pemerintah. Nah, ini bagaimana menurut Bapak sebagai ahli pidana? Apakah ada keseimbangan dalam keberlakuan suatu undang-undang, atau justru undang-undang ini hanya dibuat untuk melindungi kelompok tertentu dan menafikan hak-hak kelompok tertentu? Bagaimana Pak? Baik, ketika kita bicara pembentukan undang-undang, sebenarnya undang-undang itu netral ya. Baik. Dia tidak boleh memihak. Dia tidak boleh memihak kepada pemerintah, dia tidak boleh memihak kepada masyarakat. Yang terjadi, kenapa seolah-olah undang-undang itu memihak kepada pemerintah, seolah-olah gitu ya Pak ya? Itu adalah karena ada oknum-oknum yang menjalankan undang-undang itu sebenarnya. Nah, sehingga memang sering terjadi. Coba kita lihat contohnya, ada misalnya Bapak Rocky Gerung. Iya. Sudah berapa kali dilaporkan tapi tidak pernah kena. Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan nama. Dia selalu menyebutkan jabatan. Nah, saya juga pernah diminta jadi ahli terhadap dugaan pencemaran nama baik di Pagar Alam. Dan karena tidak ada satu kata pun di situ menyebut nama orang, sehingga tidak bisa. Ya, tidak bisa karena dia menyebut wartawan. Wartawan itu jabatan. Kan banyak luas gitu kan, betul. Jabatan. Wartawan itu punya perasaan. Yang punya perasaan itu adalah orang yang jadi wartawan itu, sehingga menurut saya memang tidak bisa. Kecuali yang saya sampaikan tadi, untuk kedepannya nanti tahun 2026, kitab undang-undang yang baru itu sudah mengatur tentang jabatan itu dapat dijadikan sebagai subjek untuk penghinaan seperti itu. Cuma ini kadang-kadang menjadi polemik di masyarakat kita, apalagi masyarakat yang awam ya, merasa bahwa Undang-Undang ITE ini bersifat imparsial, tidak memihak kepada kepentingan masyarakat, lebih memihak kepada kepentingan dari pihak-pihak tertentu saja. Nah, apa Pak yang menjadi kekurangan
dari undang-undang ini sehingga masyarakat kita merasa bahwa implementasinya belum tepat sasaran, belum menuju sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita undang-undang itu sendiri. Baik, kalau kita bicara kepuasan masyarakat memang sulit ya. Jadi sebenarnya undang-undang itu dianggap oleh masyarakat tidak berpihak kepada masyarakat menurut saya. Iya. Karena masyarakat ini terkadang sulit membedakan mana yang kritik, mana penghinaan. Iya, betul. Jadi seolah-olah mereka menghina itu dianggap mereka mengkritik, kan tidak seperti itu kan. Jadi Betul. Jadi bagi mereka undang-undang itu seolah-olah membatasi mereka. Iya. Padahal kalau kita bicara undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat, undang-undang nomor 8 tahun 99 itu memang tidak boleh. Tidak boleh ya. Itu diangkat lagi di undang-undang IT itu. Sebenarnya di undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat sudah ada itu. Betul. Apakah yang saya maksud begini, Pak? Apakah sebelum diundangkan dilakukan sosialisasi dulu, dilakukan public hearing dulu sehingga masyarakat kita tidak merasa mendadak harus mematuhi atau mengikuti undang-undang, sementara menurut mereka kok kami baru tahu, kok kami baru dengar, padahal kan dalam ilmu hukum ada yang namanya memori vantulichting gitu ya Pak ya, tapi kan tidak semua masyarakat memahami tentang azas tersebut. Nah ini menurut Bapak bagaimana supaya pelaksanaan undang-undang ini tepat sasaran, tepat guna dan menjadi kepastian hukum yang diinginkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Baik, ketika kita bicara memang pembentukan peraturan perundang-undangan itu dia akan menjadi efektif ketika masyarakat menerima ya, betul. akan diberlakukan undang-undang itu. Pertanyaannya Bu Kres, bisa kita lihat undang-undang apa sih di Indonesia begitu disosialisasikan yang diterima? Tidak ada. Tidak ada. Ada pun apa namanya, mungkin Bapak masih ingat dulu ada yang namanya undang-undang anti pornografi. Kita bicarakan di TPRI juga. Porno aksi. Ya, betul. Yang itu dilakukan judicial review kan. Terus ada lagi beberapa undang-undang yang setiap kali setelah dilakukan pengundangan di dalam lembar negara akan dilakukan judicial review. Ini ada apa dengan masyarakat kita, Pak? Apakah memang masyarakat kita yang kurang memahami tentang instrumen hukum itu sendiri, atau hukum yang kita buat ini kurang digali dari hal-hal yang bersumber dari kebiasaan dari masyarakat? Baik, idealnya memang ketika kita buat undang-undang itu ada teorinya, apakah itu lingkup wilayah, lingkup orang, ya, lingkup waktu, sehingga undang-undang yang diberlakukan di Indonesia ini memang harus berdasarkan Indonesia, Pancasila sebagai ground norm, sumber dari segala sumber hukumnya harus dari Pancasila. Jadi apakah semua hukum yang kita bentuk di Indonesia ini kita berlakukan apa berdasarkan Pancasila? Belum tentu. Karena tidak jarang para pembentuk undang-undang itu mereka itu studi bandingnya ke luar negeri, tiba-tiba bawa undang-undang sehingga tidak sesuai dengan kita. Makanya secara kultur pasti tidak sama. Orang di Australia kulturnya tidak sama dengan orang Palembang, begitu kan Pak? Iya, makanya kita Indonesia ini termasuk negara yang obesitas di bidang hukum. Betul. Kita kelewat banyak hukum dan banyak mengadopsi mungkin ya Pak. Banyak mengadopsi dan banyak yang tidak efektif sebenarnya. Kenapa? Karena tidak responsif tadi. Betul. Kalau responsif artinya kan digali dari masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat. Begitu sudah masukan dari masyarakat, baru diterapkan, itu akan efektif berlakunya. Padahal kita sudah punya nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu yang dituangkan dalam Pancasila gitu ya Pak betul. ya. Cuma dalam beberapa dekade ini kayaknya Pancasila ini hanya sebagai simbol, tidak lagi menjadi falsafah, tidak lagi menjadi ideologi yang harus kita jadikan pedoman hidup, yang harus kita hayati dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari gitu. Makanya wajar saja sebenarnya ketika aturan yang kita buat itu kurang greget di masyarakat kita, kurang efektif karena memang tidak sesuai dengan masyarakat kita. Coba kita bayangkan, tadi Bu Grace sempat menyinggung masalah pornografi dan porno aksi.
yang menurut saya itu tidak efektif ketika diterapkan di seluruh Indonesia dalam bentuk undang-undang. Kenapa? Betul. Ada beberapa daerah yang memang ada kebebasan seperti itu, tempat-tempat wisata seperti iya, budayanya, itu. budaya dari masyarakat Bali Iya, berbeda betul. dengan budaya dari masyarakat Sumatera Minang. Selatan misalnya. Berbudaya juga Iya. beda juga dengan budaya masyarakat Sumatera Selatan. Jadi artinya keberlakuan undang-undang itu tidak bisa kita lakukan secara generalisir. Nah, itu makanya karena ingat negara kita ini kan terdiri dari banyak suku, terdiri adat dari istiadat. banyak adat istiadat, Iya, dan betul. semua itu menjadi pedoman dari masing-masing masyarakat adat tertentu iya, begitu. makanya jadi kalau kita lihat sekarang, dulu begitu hebohnya dalam pembentukan undang-undang itu, Iya. sekarang hilang, seperti hilang kan Iya, itu, seperti betul. itu. Kenapa? Karena tidak efektif, tidak sesuai memang. Cuman karena desakan dari beberapa elemen masyarakat, Iya. jadi disahkan seperti itu. Iya. Kenapa? Kalau tidak disahkan nanti ada kesan di DPR itu bahwa ada nanti bagian-bagian tertentu yang tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Iya. Karena kita terkadang kita ini banyak masyarakat kita yang tidak paham dan memang tingkat pendidikan kita masih sangat rendah Sangat untuk rendah. itu, Grace. Balik lagi kita Pak ke Undang-Undang ITE ini ya. Karena Undang-Undang ITE ini kan sebetulnya tujuannya sangat baik ya, untuk kepastian hukum, untuk melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan penggunaan data-data elektronik. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui Pak, beberapa masyarakat kita pernah mengalami kerugian secara finansial akibat data mereka dilakukan peretasan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam teknologi, baik itu teknologi komputer ataupun teknologi perbankan. Nah, beberapa waktu yang lalu kan ada nasabah dari Bank BRI yang tiba-tiba uang dalam rekeningnya itu raib. Sedangkan dia tidak melakukan transaksi, dia tidak melakukan proses sebagaimana yang harusnya uang itu ia ambil. Nah, ini bagaimana Pak? Sedangkan yang kita ketahui Undang-Undang ITE pada saat ini lebih kepada penindakan terhadap oknum, bukan kepada pemanfaatan teknologi untuk melindungi data-data privasi dari masyarakat kita. Sebagaimana yang kita ketahui, data pribadi kita ini Pak sangat mudah, sangat mudah diretas dan sangat mudah didapat oleh segala pihak gitu kan. Nah, ini bagaimana Bapak memandangnya? Apakah Undang-Undang ITE ini menjangkau perlindungan terhadap data-data pribadi atau hanya sebatas memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidananya saja? Baik. Sebenarnya kalau kita bicara data-data pribadi itu di Undang-Undang ITE itu sebenarnya ada larangan untuk menyebarluaskan data pribadi secara tidak sah gitu. Artinya ketika ada orang menyebarluaskan itu mereka masuk dalam Undang-Undang ITE itu tindak pidana. Cuman terkadang masyarakat kita ini kan sering menyerahkan identitas dia itu dengan pihak-pihak tertentu dengan gampang tanpa membaca lagi aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian itu. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan. Ya, contohnya pinjol, Pak. Pinjol, nah itu. Pinjol itu kan dia harus menyertakan identitas. KTP, setidak-tidaknya KTP dan KK gitu ya. Nah, di dalam KTP itu kan tercantum Single Identity Number, NIK. Sedangkan NIK ini kan menjadi gerbang segala identitas yang tercantum dalam KTP itu termuat dalam NIK. Nah, ini Pak bagaimana? Apakah nanti ke depan ada perlindungan khusus terhadap data pribadi, baik itu data pribadi yang tidak menggunakan media sosial ataupun data pribadi dari masyarakat yang aktif bermedia sosial? Baik, menurut saya sebenarnya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa masyarakat kita ini masih tingkat pendidikan masih rendah, sehingga menurut saya tanggung jawab ini harus diambil oleh pemerintah. Dalam perlindungan ini pemerintah lah yang harus melindungi, safety-nya dari pemerintah. Kalau kita bicara perlindungan itu misalnya di platform misalnya yang untuk jual-jualan itu sebenarnya itu sangat-sangat tidak mungkin. Mereka Pak. tidak bertanggung jawab. Mereka begitu. tidak bertanggung jawab atas bocornya data. Itu ada perjanjiannya. Karena kebetulan perlindungan data itu dibahas oleh Dr. Ardiana dan saya baca disertasinya, ternyata mereka tidak pernah
melindungi data itu. Iya. Kalau bocor mereka tidak tanggung jawab. Itu di luar pertanggungjawaban Di luar pertanggungan mereka. Betul. Artinya balik ke individunya. Betul, iya. Sementara kita sudah menyerahkan dengan mereka, terkadang ada pihak kedua. Betul, yang memanfaatkan. Iya. Karena saya pernah juga ikut mengisi POM di salah satu bank swasta. Di situ ternyata ada di item nomor berapa pihak pertama boleh menyerahkan identitas kepada pihak lainnya. Kepada pihak lain. Nah, ini kan Ternyata berbahaya seperti sering yang saya tidak katakan dibaca tadi. itu. Kebetulan saya baca disampaikan oleh si ibu, kalau memang tidak setuju Pak diconteng saja, kata seperti itu. Apakah semua orang membaca? Belum tentu. Begini, sebagaimana yang kita ketahui ya, masyarakat kita ini bukan masyarakat yang budaya membacanya tinggi. Iya. Sebagaimana penelitian terakhir ya, saya lupa penelitinya siapa, justru minat baca masyarakat Indonesia ini sangat sedikit. Tidak lebih dari 15%. Bayangkan Pak, jadi bagaimana kita bisa menjaga azas kehati-hatian, bagaimana kita bisa memproteksi diri kita sendiri sementara kita pengetahuan kita sangat-sangat kurang. Kenapa kurang? Karena kita tidak gemar membaca. Gimana menurut Bapak? Nah, kita kembali lagi ke undang-undang ITE itu. Makanya kegemaran membaca masyarakat Indonesia ini hanyalah untuk hal-hal tertentu, misalnya betul. WA seperti itu ya. Bermedia sosial lah gitu. Ketika ada misalnya yang berita-berita yang di-share, yang dibaca cuma judul. Betul. Makanya substansinya tidak pernah. Betul. Dampak dari itulah maka sering orang terjebak untuk melakukan kejahatan, membagikan hoax itu. Apa? Ada sebenarnya kenapa sih hoax itu sering terjadi di Indonesia, kita tarik ke situ dulu. Betul. Kenapa? Karena masyarakat kita ini sangat hobi berbagi ya. Betul. Berbagi apapun itu mau dibagi, apapun itu mau dibagi. Karena azas kegotong royongan, itu gotong royongan tadi. Sehingga begitu mendapat informasi tanpa membaca lagi, tanpa menganalisa, share kemana-mana. Dia nggak tahu ini bakal membahayakan. Mereka nggak gitu tahu. Kan, ya? Yang dilarang oleh undang-undang itu menyebarluaskan. Betul. Terlepas siapa yang pertama tidak penting. Yang menyebarkannya ketika justru. Kita menyebarluaskan, meskipun kita disebarluaskan oleh orang lain, kita sebarluaskan, kita tetap kena. Betul. Itu juga bisa jadi karena sentimen SARA. Kita di Indonesia ini memang masih sangat sentimen ya, SARA ya. Betul. Terkadang masalah SARA itu sangat diangkat. Dan menjadi gorengan gitu ya Pak ya. Makanya menurut saya pemerintah Kemeninfo itu mestinya begitu ada berita-berita yang seperti itu harus langsung di take down yang seperti itu. Sehingga tidak menyebar kemana-mana. Dan tidak menimbulkan kegaduhan gitu dalam ya. masyarakat. Iya, kegaduhan dalam masyarakat. Coba beberapa hal yang buat kegaduhan dalam masyarakat, misalnya etnis, agama, seperti itu. Dan itu menjadi jualan di medsos, Pak. Sedangkan itu sangat rentan dengan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya nanti menimbulkan insiden, ya. Ini rasa kebersamaan juga sebenarnya menjadi pemicu sih kita ini sering ikut membagikan konten-konten yang tidak benar itu. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan, kita merasa ini bagus, kita membagikan dengan orang lain karena kebersamaan. Maksud dan tujuannya bagus, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak baik gitu. Idealnya kan begitu kita mendapat informasi itu, ada 3 cara yang harus kita lakukan sehingga kita tidak terjebak dalam hoax itu. Yang pertama, kita harus mengenali dulu. Begitu kita mendapatkan informasi, kita baca dulu. Apa sih substansinya? Benar nggak ini? Kita kelola dulu. Kita cari webnya. Benar nggak web ini? Kalau memang kita mau di-share lagi. Betul. Benar nggak ini? Komunitasnya ada nggak ini? Jangan-jangan cuma dibuat oleh perorangan. Artinya kita melakukan uji terhadap berita yang kita Benar. terima. Betul. Habis itu kalau memang itu adalah bukan yang valid beritanya, putus. Tidak perlu kita sebarluaskan. Tapi kembali tadi, tingkat pembaca kita sangat rendah sehingga begitu mendapatkan informasi langsung bagi. Belum tentu dibaca juga udah langsung dibagi begitu. Saya pernah seperti itu dulu. Saya pernah seperti, saya nggak usah jauh-jauh. Saya pernah begitu masuk ke saya share, begitu saya ditegur oleh kawan, saya baca memang salah ternyata.
Tapi itu pembelajaran bagi saya. iya. Itu di awal-awal dulu mungkin 2009 atau 2000 berapa. Alhamdulillahnya saya tidak dilaporkan orang seperti itu. Padahal itu menurut saya sangat-sangat parah seperti itu ya. Tapi ya betul. itu menjadi pembelajaran bagi saya. Ternyata memang kita harus analisa dulu, harus pelajari dulu, dilihat dulu benar apa enggak sih, sehingga kita terhindar dari penyebaran berita hoax itu. Sehingga dan tidak terkena sanksi sanksi pidana pidananya sebagaimana berat loh, undang-undang sanksi ITE. pidananya 4 tahun. Berat itu. Dan itu bisa dipidana dalam bentuk penjara loh Pak, ya. Penjara. Iya. Penjara dan Iya. denda itu. Betul. Jadi- Nah itu kan kalau misalnya memang diberlakukan secara efektif, seharusnya bisa memberikan efek jera ya terhadap masyarakat kita. Cuma mungkin karena sebetulnya kalau dibilang tidak disosialisasikan, disosialisasikan. Cuma mungkin masyarakat kita merasa bahwa Undang-Undang ITE ini mengerikan kalau mereka sudah terkena dampaknya. Sebelum terkena dampaknya mereka anggap sebagai norma yang tidak perlu ditakuti, begitu ya Pak ya? Ya, satu karena memang masyarakat kita ini juga terkadang kan sifat pemaafnya terlalu tinggi Iya, terkadang. betul. Jadi ada coba kita lihat beberapa public figure itu benar-benar sudah merasa nama baiknya dicemarkan, Iya. tapi dia tidak mau melaporkan. Ya, kenapa dimaafkan? Hal-hal seperti itu harus kita pahami juga akan memberikan dampak yang Tidak kurang memberikan bagus. efek jera, Iya, kurang begitu. bagus. Oke, jadi menurut Bapak, kalau misalnya Undang-Undang ITE ini ke depan, apakah perlu dilakukan penambahan pasalnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian agar masyarakat juga pada saat melakukan pelaporan tidak terbentur dengan alat bukti yang harus mereka buktikan? Bagaimana menurut Bapak? Baik, menurut saya sebenarnya undang-undang ini sudah cukup. Cuman tinggal penegakan hukumnya seperti apa, harus tegas, Iya. tidak tebang pilih. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 11 2008 ini kan sudah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. 2016 Dan betul. diperbaiki di perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. 2024. Iya. Artinya adalah memang undang-undang itu sedapat mungkin dilakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman. Iya. Dengan harapan apa? Jangan sampai nanti ketika orang melakukan kejahatan itu melalui IT lepas. Karena azas legalitas Iya, tadi ya Pak ya, iya. Karena azas tidak ada legalitas itu. aturan yang mengaturnya sehingga tidak bisa dipidana. Iya betul. begitu. Sementara cepat perkembangan IT ini Betul, sangat-sangat cepat. sangat-sangat cepat. Iya, seperti itu. Nah balik lagi Pak, kalau misalnya kan tidak semua penyelenggara media elektronik ini ada di Indonesia. Iya. Ada juga yang dari website luar negeri, Iya. ada juga website-website yang tidak kita ketahui domainnya. Apabila penyebaran berita yang dilakukan oleh website tersebut yang posisinya ada di luar negeri, ini bagaimana tindakan pemerintah kita, Pak? Baik, ketika kita bicara penerapan hukum, ketika mereka yang melakukan di luar negeri kan kita ada yang disebut dengan ajas perlindungan. Oke. Ajas perlindungan itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada di pasal 8 kalau tidak salah, dia menyatakan bahwa hukum yang ada di Indonesia ini berlaku terhadap kejahatan yang mengganggu ketertiban Indonesia. Walaupun orangnya itu Di atau luar negeri. pelakunya Iya, ada betul. di luar negeri. Ketika itu kepentingan hukum Indonesia berlaku. Iya. Ya, makanya ketika mereka melakukan kejahatan bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu saya lihat di berita bahwa ada orang Indonesia yang dipaksa di Myanmar kalau tidak salah, mereka dipaksa di situ terjadi tindak pidana perdagangan orang dan mereka dipaksa untuk melakukan penipuan melalui online itu ke Indonesia. Iya. Tapi posisi mereka di sono, mereka dipaksa seperti itu sehingga ketika terjadi kita bisa menjemput mereka ke sana. Kita bisa begitu. menjemput mereka ke sana. Oke. Kenapa? Karena undang-undang kita. Nah, pertanyaan sekarang, Artinya si pelaku walaupun ada di luar negeri, kita bisa mengembalikan pelaku Iya. tersebut dan diadili di iya, negara kita, begitu selama Pak? kita mempunyai perjanjian ekstradisi. Ya. Kalau kita mempunyai perjanjian ekstradisi bisa. Ya. Ada hak dan kewajiban. Ketika mereka minta seperti ini, persyaratan kita penuhi, bisa kita ambil lagi seperti Kalau itu. tidak ada perjanjian ekstradisi tidak bisa Tidak ya bisa Pak? juga. Iya, Baik. iya, perjanjian Nah, artinya ekstradisi kan, menjadi syarat. ini juga yang menjadi permasalahan mungkin ya Pak ya, karena kan yang namanya media ini kita tidak bisa mengatakan bahwa media ini hanya ada di Indonesia,
Tetapi justru media-media luar negeri ini kan gencar memberikan informasi-informasi yang terkadang informasi ini setelah mereka lakukan editing, setelah mereka lakukan perlakuan-perlakuan yang khusus dan dikembalikan lagi menjadi informasi di dalam negeri. Nah, ini yang menurut saya kita masih belum mempunyai kemampuan untuk melakukan penegakan hukum di bidang elektronik yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Sebagai contoh gini Pak, ada beberapa judi-judi online gitu yang platformnya justru tidak di Indonesia. Platformnya itu ada di Hong Kong, ada di Inggris, ada di beberapa negara. Sementara kan yang menjadi korban melakukan judi online itu adalah warga negara kita. Nah, kemarin ini sempat diperbincangkan terhadap judi online ini mungkin dari Kementerian Informasi itu bisa melakukan take down. Tetapi karena memang website ini tidak ada di Indonesia dan domainnya ada di luar negeri, maka kita akan kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap domain tersebut. Nah, ini bagaimana Bapak melihatnya dari sisi Undang-Undang ITE? Baik. Sebenarnya kalau menurut saya tidak ada yang sulit sebenarnya kalau memang pemerintah itu memang konsisten melakukan itu ya. Memang ada keinginan untuk menghilangkan yang itu sebenarnya menurut saya. Jadi ketika seperti tadi kita tidak mengetahui di mana pelaksanaan daripada perbuatan tersebut sementara korbannya di kita. Tidak semua tindak pidana yang ada di Indonesia kan di luar negeri merupakan tindak pidana kan? Iya. Nah, itu yang jadi permasalahan Pak. Bisa jadi di negara tempat domain website tersebut itu merupakan suatu game. Nah, itu game yang menurut undang-undang mereka legal gitu kan. Tapi di kita tidak mengakui legalitas tersebut. Nah, ini yang akan menjadi benturan. Artinya ada benturan antara aturan yang kita buat dalam undang-undang di Indonesia dengan aturan tempat di mana wilayah domain website tersebut berada. Ini kan diperlukan semacam kerjasama internasional agar tercapai kesepahaman. Maksud dan tujuan pemerintah ini adalah melindungi warga negaranya dan negara asing juga memberikan kontribusi agar undang-undang ini memang bisa terlaksana secara efektif. Kalau menurut Bapak, apakah mungkin akan dilakukan semacam kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara yang juga menganut undang-undang ITE ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui sebetulnya undang-undang ITE ini juga merupakan ratifikasi ya, bukan menjadi undang-undang yang kita buat sendiri, dan kita kita gali sendiri dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat kita. Bagaimana menurut Bapak tentang ratifikasi undang-undang ini sendiri? Baik. Ratifikasi undang-undang itu memang idealnya harus disesuaikan dengan negara kita. Sebagaimana tadi Ibu Kris sampaikan, bagaimana apabila misalnya katakanlah perjudian seperti itu. Perjudian di tempat lain itu adalah sesuatu yang dilegalkan. Sementara di Indonesia dia dilarang, sehingga ketika ada korbannya orang Indonesia, kita akan sangat sulit menurut saya untuk bekerja sama dengan negara lain itu untuk menetapkan sebagai kejahatan. Tidak mungkin. Iya, karena kan mereka resmi, ada dua aturan hukum negara yang berbeda. Makanya caranya seperti apa? Seperti saya sampaikan tadi, disinilah sebenarnya peran kuat negara. Jangan sampai platform itu masuk di Indonesia. Itu kan Kemeninfo itu mempunyai kewajiban untuk itu. Harus memfilter begitu ya Pak ya. Betul. Jadi banyak yang harus difilter yang masuk di Indonesia. Jadi salah satunya judi online itu. Dan judi online ini sekarang sudah menjelma, berubah bentuk, tidak lagi dalam bentuk yang perjudian seperti itu, tapi ada dalam bentuk game anak-anak. Betul. Dan game ini ada nilai uangnya yang menawarkan seolah-olah bahwa kalau ngikut ini nanti dapatnya seperti ini. Itu kan sebetulnya pada prinsipnya adalah perjudian, tetapi dikemas, dikamuflase seolah-olah menjadi game gitu. Bagaimana Pak? Ketika kita bicara sebenarnya judi online ini, yang makanya saya katakan tadi negara harus tegas itu untuk menutup judi online itu. Bagaimana caranya itu ada menjadi tanggung jawab negara. Karena saya dalam beberapa kesempatan jadi ahli tindak pidana korupsi terhadap beberapa oknum kepala desa.
ada 4 oknum kepala desa yang saya sebagai ahli saat itu, dan semuanya duit itu habis sebagian besar adalah untuk judi online. Terlibat judi online mereka. Terlibat judi online, betul. Jadi jangan-jangan dana desa juga dipakai buat judi online. Untuk judi online, sehingga ketika hakim menanyakan, misalnya mereka belikan ke aset kan bisa dikembalikan, sehingga hukumannya mungkin bisa lebih ringan. Tapi sudah tidak ada. Dipakai untuk judi online. Artinya adalah judi online ini memang pemerintah harus benar-benar ini bagaimana caranya harus ditutup. Jangan sampai masuk di Indonesia, karena apa? Akan menimbulkan tindak pidana yang baru seperti itu. Jadi menimbulkan perbuatan lanjutan ya Pak ya. Iya betul. Jadi orang korupsi itu ternyata mereka korupsi untuk melakukan judi online itu, karena bagi mereka itulah hiburan. Bagi mereka hiburan, mereka tidak sadar. Bagaimana penghukumannya? Apakah tetap mengikuti hukuman pokok Undang-Undang Pidana Korupsi atau ditambahkan dengan adanya perbuatan dalam Undang-Undang ITE ini yang dilarang? Tidak, dia tetap itu kan hanya untuk menggunakan dana itu sebenarnya. Artinya jadi perbuatannya tetap korupsinya. Menggalinya kemana dana itu sebenarnya. Karena baik, terkadang hakim itu meminta bagaimana caranya kalau bisa uang itu dikembalikan sehingga hukumannya itu bisa dikurangi. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Pak, terakhir, kalau menurut Bapak, apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang ITE ini tepat sasaran, perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh atau bagaimana? Silakan Pak. Baik. Undang-undang ITE ini sebenarnya menurut sudah sangat bagus di Indonesia. Ini adalah untuk memfilter budaya-budaya yang kurang bagus di negara kita, sehingga masyarakat kita juga menjadi bertambah pintar seperti itu. Dengan penegakan hukum kepada oknum-oknum tertentu, ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga tidak mudah-mudah lagi untuk menyebarkan berita yang belum diketahui juntrungannya seperti apa, sehingga mereka juga terhindar dari pidana penyebaran berita hoax itu. Karena apa? Karena mereka memang terkadang tidak lagi membaca seperti kita sampaikan tadi, sehingga bagaimana sih cara kita melawan hoax itu? Paling tidak kita ada 4 tadi melawan hoax. Yang pertama, kita baca dulu substansinya seperti apa. Betul. Yang kedua adalah kita tanyakan dulu, benar nggak sih informasi ini? Yang ketiga, kita cek URL-nya bagaimana, dan keempat adalah pastikan mau kita share atau tidak. Sehingga dengan hal seperti itu menurut saya kita akan terhindar dari penyebaran berita hoax, sehingga kita terhindar dari tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu seperti itu. Sangat menarik Pak ya. Mudah-mudahan masyarakat kita dengan adanya undang-undang ini bukan hanya mereka menjadikan undang-undang ini sebagai filter terhadap perbuatan-perbuatan mereka dalam bermedsos, sekaligus juga undang-undang ini menjadi pelindung hak-hak mereka sebagai warga negara. Betul. Begitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak Pak, terhadap undang-undang yang sudah dibuat ini dan ternyata memang masih ada pelanggaran-pelanggaran, ini apa nih yang menjadi kekurangan undang-undang ini? Apakah memang secara yuridis tadi sudah kita bicarakan. Secara sosiologisnya, apakah undang-undang ini sudah menyentuh kepentingan dari masyarakat itu sendiri, dan secara filosofisnya undang-undang ini memberikan dampak yang bagaimana? Begitu Pak. Baik. Sebenarnya menurut saya bagaimana dengan undang-undang itu, apakah sudah tepat? Sebenarnya sudah tepat diterapkan bagi masyarakat, dan saya yakin ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat sebenarnya. Jadi pemerintah cukup melakukan penegakan secara tegas ketika terjadi itu, dan masyarakat ketika menjadi korban itu harus benar-benar melaporkan seperti itu. Jangan dibiarkan. Jadi negara kita seolah-olah teori pembiaran itu ada. Jadi
ketika itu dibiarkan, orang beranggapan bahwa ternyata ini adalah bukan sesuatu yang dilarang seperti itu. Seolah-olah menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan kalau sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan menjadi aneh ketika tidak kita ikuti. Kalau sudah menjadi kebiasaan, untuk menghindari ini menjadi kebiasaan, maka harus kita laporkan seperti itu. Sangat menarik Bapak. Tapi karena waktu kita terbatas, sebetulnya saya masih pengen bincang-bincang. Ini masih banyak yang ingin saya gali. Pemirsa TVRI pemirsa TVRI Sumsel Cerdas, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber pada sore ini memberikan manfaat dan menjadi filter bagi para pengguna media sosial dalam hal menyebarkan berita. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan penyebaran berita. Yang pertama, kita harus meneliti terlebih dahulu apakah berita tersebut validitasnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi aturan, dan yang kedua, apakah berita-berita tersebut bisa dipertanggungjawabkan URL-nya atau websitenya, dan yang ketiga, apakah berita tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan sosial dan gejolak sosial, dan yang terakhir, berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik pemirsa, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.